Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan tentang materi mata kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Industri. Kali ini kita akan membahas tentang analisis nilai sekarang. Karena pada bagian pertama kita akan membahas tentang metode nilai sekarang, present value method, dan jenis net present value. Kemudian nanti pada bagian kedua kita akan membahas aplikasi net present value dengan 3 kondisi, yaitu analisis yang periodenya sama, analisis periode yang tidak sama, dan analisis periode yang tak terhingga. Baik, kita mulai dengan bagian yang pertama. Analisis nilai sekarang lebih dikenal dengan net present value, nama lain dari present worth analysis (PWA) ataupun present value method yang kemudian NVV lebih dikenal dibanding yang lain. NVP memanfaatkan 3 konsep sekaligus, yaitu konsep ekivalensi, aliran kas, dan faktor bunga majemuk. Ekivalensi equivalent konsep, aliran kas cash flow, dan faktor bunga majemuk compound interest factor. Analisis nilai sekarang (ANS) sering dipakai untuk menentukan nilai dari penerimaan dan pengeluaran uang di masa yang akan datang. Misal menentukan pendapatan dari sumber minyak, dari kos-kosan, dan sebagainya. Jika pendapatan dan biaya yang akan datang diketahui, maka dengan memakai tingkat biaya tertentu dapat dihitung nilai sekarangnya. Metode present value atau present value method. Present value method adalah metode untuk menentukan nilai uang sekarang dari berbagai aliran kas keluar dan aliran kas masuk pada waktu-waktu tertentu di waktu yang akan datang. Langkah pembuatan present value method adalah sebagai berikut. Membuat tabel atau spreadsheet dari semua pengeluaran dan tabungan yang berkaitan dengan proyek dengan cara menuliskan angka negatif apabila berupa ongkos atau pengeluaran dan angka positif bila berupa pemasukan atau tabungan. Menjumlahkan semua cash flow setiap tahun sehingga diperoleh nilai sekarang dengan menggunakan teknik ekivalensi menuju present worth. Konversikan nilai aliran bersih sekarang dari setiap tahun ke nilai sekarang dengan mengalihkan 1/1 plus I pangkat N. Jumlahkan semua hasil discounted cash flow untuk semua tahun. Ini akan menghasilkan nilai bersih sekarang atau net present value. Apabila dalam memilih proyek hanya ada satu alternatif saja, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pilih nilai I sesuai dengan yang diinginkan. I maksudnya adalah tingkat bunga. Gunakan formula yang sesuai untuk membuat setiap keuntungan dan biaya yang ada di waktu mendatang menjadi waktu sekarang. Pilih alternatif tersebut apabila nilai net present value lebih besar dari 0, NPV lebih besar dari 0, maka kita pilih alternatif tersebut. Sebaliknya, jika NPV kurang dari 0, itu bukan yang termasuk alternatif pilihan. Contoh, sebuah perusahaan membeli dump truck yang baru dengan tingkat bunga 9%. Biaya awal, fixed cost, itu 50.000. Annual operating cost, biaya operasi tahunan, itu 2.000. Dan pendapatan tahunan 9.000. Nilai rongsoknya itu 10.000. Umur ekonomis 10 tahun. Pertanyaannya, apakah investasi ini layak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita ikuti langkah-langkah tadi.
Jadi misalnya dari sini kita bisa ringkaskan, P-nya itu 50.000, A-nya 9.000 kurang 2.000 jadi 7.000, S-nya 10.000, salvage value, nilai rongsoknya, dan N 10 tahun. Maka present value dari benefit, cash flow masuk itu adalah 9.000 dikali diskon faktor itu sama dengan 9.000 kali 6,418. Lihat di tabel itu. 6,418 itu untuk PA 9% 10 tahun. Lihat di tabel ketemu 6,418. Jadi sama dengan 57.762. Kemudian present value dari cost itu 50.000 tuh, biaya awal. Ya. Tambah 2.000 kali 2.000-nya masuk nih plus nih kali PA 9% 10 tahun dikurang 10.000. Kurang 10.000 PF 9% 10. Ketemunya 58.612. Jadi nilai net present value atau nilai bersih sekarang itu negatif. Jadi investasi tidak layak. Kira-kira kalau ada pertanyaan berapa pendapatannya agar layak, jadi kita harus meningkatkan penerimaan atau mengurangi biaya sehingga proyek ini layak. Selanjutnya, apabila dalam memilih proyek terdiri dari beberapa alternatif, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Pilih nilai I yang sesuai dengan yang direncanakan atau yang diinginkan. Kemudian yang kedua, gunakan formula yang sesuai untuk membuat setiap keuntungan dan biaya yang ada di masa depan menjadi nilai waktu sekarang untuk masing-masing alternatif yang ada. 3. Pilih alternatif yang memiliki nilai net present value yang paling besar. Contoh, perhatikan tabel berikut. Alternatif mana yang layak? Tahun ada 5 tahun, tahun ke-0, 1, 2, 3, 4, 5. Plan 1 itu 1.000, totalnya 5.000. Plan 2 itu 5.000 di awal, sehingga di akhirnya juga 5.000 sih. Jadi ini ada dua plan dengan perbedaan cash flow. Nah, kita lihat plan 1, present value dari 1.000 kali diskon faktor PA 10% 5 tahun sama dengan 10.000 kali 3,791. Jadi 3.791 yang plan 1 itu. Plan 2 itu 5.000. Sehingga kita lihat alternatif 2 itu lebih baik karena mempunyai present value yang lebih besar. Nah, jenis net present value. Terdapat 3 kriteria dalam aplikasi teknik analisis dari net present value, yaitu untuk situasi fixed input, maka fungsi tujuannya adalah melakukan maximize, memaksimumkan terhadap benefit atau output yang lain. Untuk situasi yang fixed output, maka fungsi tujuannya adalah melakukan minimize, meminimumkan terhadap ongkos atau input yang lain. Untuk situasi kombinasi keduanya, yaitu input dan output beragam, maka fungsi tujuannya adalah melakukan minimize terhadap selisih antara keuntungan dengan ongkos. Langkah awal adalah memutuskan kategori mana yang akan diaplikasikan, dan langkah selanjutnya adalah melihat kembali apa yang sebelumnya.
Kalau kita lihat dari jenis present value atau present worth yang ada, maka itu ada 3 situasi, di mana yang pertama adalah inputnya tetap, di mana situasinya itu bisa kita lihat dari jumlah modal yang tersedia itu tetap, maka kriterianya adalah memaksimumkan nilai sekarang dari benefit. Kalau outputnya yang tetap, ke jumlah benefit yang tetap atau jumlah output yang tetap, maka kriterianya adalah meminimumkan nilai bersih dari biaya-biaya. Kalau nggak ada yang tetap, maka kriterianya adalah memaksimumkan nilai bersih sekarang, maximizing the net present value. Kalau dilihat dari kriteria ekonomi, sama aja ini. Kalau inputnya tetap, situasinya jumlah pemasukan tertentu, kriterianya maksimumkan nilai sekarang dari keuntungan atau output lain. Kalau outputnya yang tetap, maka jumlah keuntungan atau output yang tetap, maka ini adalah meminimumkan nilai sekarang dari ongkos. Kalau baik input maupun output tidak tetap, maka kita maksimumkan selisih nilai sekarang dari ongkos dan keuntungan, atau sebenarnya ini memaksimumkan net present value. Jadi itu adalah jenis-jenis net present value yang kita bahas dengan kondisinya. Ini kita cukupkan untuk bagian pertama. Kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.